Seperti hari-hari biasa di rumah keluarga Evans, mereka sedang bersantai di rumah setelah menjalankan beberapa tugas. Rumah mereka terletak di sebuah lingkungan konservatif yang tenang dan kaya di Fort Worth, Texas, sebuah lingkungan yang dikenal sebagai komunitas teman keluarga yang aman. Tapi apa yang akan terjadi di hari itu juga merupakan hal yang merubah musim panas yang santai menjadi malam yang gelap dan dingin dikarenakan seorang anak di rumah tersebut yang berusia 17 tahun dikenal dengan sikapnya yang ramah namun pemalu. Dia membuat keputusan yang mengerikan, di mana dia telah menembakkan senjata ke ibu dan adik perempuannya sendiri. Tidak ada yang mengetahui tanda-tanda awal kejadian dan apakah penyebabnya. Video game, film, atau berita pun menjadi alasan pelaku. Seperti dibahas di dunia media bahwa tindakan kekerasan saat ini dapat diakses oleh siapapun melalui perangkat elektronik dan akses ke internet dengan mudah. Dapat dilihat dan diserap oleh konsumen, termasuk para remaja yang mudah dipengaruhi. Yang jadi pertanyaan, apa sih yang ada di pikiran anak-anak remaja dengan menyaksikan kekerasan setiap hari, baik melalui game ataupun film? Beberapa berpendapat bahwa hal itu memiliki efek negatif yang mendalam dan akar penyebab dibalik banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muda. Pada tahun 1997, Michael Carnell, seorang anak berusia 14 tahun dari Kentucky, menembaki sekelompok pemuda yang kebetulan sedang mengadakan sesi doa di depan sekolah yang menewaskan 3 teman sekelasnya dan melukai 5 lainnya. Dia tampak sadar sesaat setelah melakukan aksi keji tersebut. Michael menjatuhkan senjatanya dan menyerah kepada kepala sekolah sambil berkata, "Tolong bunuh saya tidak percaya saya telah melakukannya." Dilaporkan bahwa Michael menghabiskan banyak waktu bermain video game bertema kekerasan. Orang tua dari industri hiburan tersebut yang seharga $130 juta mengklaim kekerasan media menginspirasi Michael untuk membunuh. Film tertentu juga diyakini orang tua memainkan peran penting dalam tindakan Michael, yaitu film The Basketball Diaries. Film yang berkarakter utama memiliki mimpi tentang menembaki sekelompok teman sekelasnya dan gurunya. Pada tahun 1998, Maria Padilla berusia 16 tahun membunuh ibunya dengan bantuan sepupunya Samuel Ramirez pada usia yang sama. Sementara sepupunya ikut membantunya, yaitu menahan ibunya Mario, dan Mario pun menikam ibunya sebanyak 45 kali. Penyelidik menemukan bahwa Mario terobsesi dengan wajah hantu dari film Scream, yang mana kedua anak laki-laki tersebut telah berkali-kali menonton film itu, yang pertama dan yang kedua. Mario dengan tegas memberitahu penyelidik bahwa film-film itu mengilhami dia untuk membunuh dan keterpaparannya pada media kekerasan menyebabkan dia berfantasi bagaimana melakukan hal-hal yang tidak dapat dia lakukan. Kasus Jake Evans memiliki setidaknya satu kesamaan dengan semua kasus yang kita bahas. Media dijadikan sebagai biang keladi atau dalang atas pilihan kekerasan Jake. Tampaknya adalah seorang tipikal remaja laki-laki pemalu pendiam yang tinggal bersama orang tuanya, yaitu Daryl ayahnya dan Jamie ibunya, serta adik perempuannya Mallory di sebuah rumah yang indah di atas tanah seluas 2 hektar di komunitas elit atau kaya di Alido, Texas. Jacob adalah satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara. Emily, Audrey, Jacob, dan Mallory. Ibu mereka Jamie telah bekerja sebagai guru sekolah umum dan asisten kepala sekolah selama 15 tahun. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Jacob di tahun kedua sekolahnya itu di SMA dan Mallory di SMP meninggalkan sekolah mereka dan dididik di rumah oleh ibu mereka sendiri pada tahun 2010. Keluarga itu rajin pergi ke gereja yang biasa menghadiri gereja Metodis lokal. Lalu mereka pindah ke gereja Katolik di sekitar rumah mereka. Selama Jacob masuk SMA, dia mendapati jiwanya semakin terganggu oleh perilaku orang-orang di sekolahnya. Dia memperhatikan pada teman-temannya. Dia tidak tahan melihat mereka menggertak dan mendiskriminasi satu sama lain. Sifat-sifat yang Jack anggap jahat, mungkin inilah yang membuat Jack memilih mending sekolah di rumah atau homeschooling untuk menghindari perilaku ini. Yang membuat Jack semakin bermasalah ketika dia mulai melihat perilaku menjijikkan tersebut di keluarganya sendiri, termasuk adik perempuannya Mallory. Tampaknya Mallory juga berubah menjadi salah satu orang yang rasis dan egois, yang mana dia menjadi benci. Tetapi bukan hanya adik perempuannya saja, Jack segera menyadari bahwa seluruh keluarganya senang meremehkan orang lain. Sikap orang-orang seperti, saya pikir seperti mereka itu emosional. Saya tidak tahu, secara mungkin bisa dibilang suka bicara kasar satu sama lain dan semacamnya. Begitulah perkataan dari Jack sendiri. Saya tidak mengetahuinya, tidak tahu, tidak apa-apa. Mereka hanya saja keluargaku tidak tahu bahwa mereka benar-benar sangat egois menurut aku untuk dikatakan. Tapi aku juga merasa mereka itu seperti mencekiku dengan cara diam-diam. Karena yang kutahui selama ini, lama-kelamaan rasa
rasa jijik aku tuh semakin dalam dan menjadi semakin gelap. Pikiranku mulai berubah untuk membunuh. Jack membayangkan membunuh orang-orang yang dia rasa tidak pantas karena semua ingin menyakiti orang lain. Pada tahun 2012, Jack dan Mallory yang tinggal bersama orang tuanya. Jack berusia 17 tahun saat itu dan Mallory 15 tahun. Sementara saudari perempuannya yang lain masih melanjutkan sekolah beberapa tahun, dan Jack mendekati akhir SMA-nya berharap memulai karir perguruan tinggi. Dunia peluang pun sudah ada di hadapannya. Namun pikiran-pikiran ini yang mendominasi pikirannya. Obsesi Jack tentang terus mendorongnya. Dia baru-baru ini menemukan dirinya terpesona oleh film Halloween dengan peran antagonis oleh Michael Myers. Michael Myers sendiri adalah salah satu pemain di genre horor yang mana pembunuh berantai fiksi paling terkenal setelah melakukan begitu banyak pembunuhan. Michael tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah. Itu merupakan hal yang memberi kesan kepada Jake bahwa membunuh orang yang pantas mendapatkannya itu mudah. Setidaknya begitulah anggapan Jack melalui film Halloween. Jack memvisualisasikan imajinasinya untuk membunuh, tetapi setelah beberapa saat fantasinya itu tidak lagi cukup buat dia, sehingga dia pun berusaha untuk mencoba mempraktekannya sendiri. Dia telah memilih targetnya, yaitu keluarganya, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012. Pada hari itu Jack punya janji dengan ahli alerginya. Setelah janji itu dia pergi makan siang bersama ibu dan adik perempuannya Mallory, dan ketika mereka sampai di rumah, Jack menuju kamarnya di mana dia mempersiapkan mental untuk keluarganya. Dia duduk dan menonton film Halloween untuk ketiga kalinya di minggu itu. Setelah dia selesai menonton, dia masukkan kembali kaset DVD itu ke dalam kotaknya dan membuangnya ke tempat sampah dan berharap tidak akan ada yang menemukan. Dia juga menyimpulkan bahwa itu mempengaruhi keputusannya untuk membunuh. Setelah itu dia pergi ke halaman belakang untuk menikmati salah satu hobi favoritnya, yaitu main golf selama sejam di sekitar halaman tersebut. Itu merupakan hal yang dia pakai untuk menghabiskan waktu. Sekitar jam 4 sore, Jack menuju ke kamarnya untuk menonton Family Guy kartun. Lalu dia diganggu oleh Mallory, adiknya, yang bertanya apakah dia ingin menonton film bersama dengan dia. Jack mengingat kembali saat di pagi hari dia bertemu dengan ahli alergisnya. Dia tuh punya masalah atau perdebatan yang menimbulkan pertengkaran antara Jack dan Mallory. Mallory telah membuat komentar rasis terhadap seorang pria kulit hitam yang mereka lihat sedang memotong rumput di luar gedung, yang mana membuat Jack kesal dengan tingkah atau perilaku rasis dari Mallory. Tapi dia tidak bertindak apa-apa saat itu. Mallory juga tidak menunjukkan penyesalan tentang perlakuan rasisnya kepada orang tersebut atau dengan menghina orang tersebut. Jack juga mengatakan bahwa dia tidak berkata apa-apa dapat mengubah Mallory. Dengan perasaan Jack yang masih marah, dia mengatakan dia tidak tertarik untuk menonton dengan Mallory, sehingga Mallory pun pergi dengan kesal. Jack menuju ke kamar bawah. Di lemari orang tuanya, dia mengambil pisau lipat biru ayahnya lalu memasukkannya ke dalam sakunya dan berjalan kembali ke lantai atas. Dia mondar-mandir di lantai tersebut sambil membayangkan bagaimana dia akan menikah saudari perempuannya tersebut sampai mati dengan pisau. Tapi pikiran itu menimbulkan banyak rasa sakit pada adiknya. Jadi dia berpikir berkali-kali bahwa dia telah menyakiti perasaannya atau membuatnya kesal. Terus memenuhi pikirannya sekitar pukul 5.30 sore. Jack duduk dengan tenang merenungkan di ruang tamu tentang bagaimana dia harus pergi untuk keluarganya. Dia memutuskan bahwa target pertamanya adalah ibu dan adik perempuannya. Ayah Jack sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis di Washington DC. Jadi hanya mereka bertiga yang ada di rumah. Setelah itu dia akan pergi ke rumah kakek neneknya untuk membunuh saudari perempuannya Emily bersama kakek neneknya. Emily yang sudah menikah dan yang merupakan ibu dari seorang anak kecil. Lalu keesokan paginya dia akan menunggu sampai saudari perempuannya yang lain, yaitu Audrey, datang berkunjung dari kampusnya dan kemudian membunuhnya juga. Jack duduk dan memikirkan semuanya selama hampir 1,5 jam. Jadi dia menuju ke atas ke kamar Mallory dan bertanya apakah dia ingin menonton Waterboy bersama. Mallory duduk di sofa di area ruangan hiburan lantai atas mereka dan Jack memulai film tersebut. Tanpa pengetahuan Mallory, Jack sudah merencanakan kematiannya pada saat itu juga. Jack menyadari bahwa ketika membunuh keluarganya, dia tidak ingin mereka menderita. Bahkan setelah berbagi momen dengan adik perempuannya, pikiran itu tetap berbesit di pikirannya, yaitu membunuh
Mallory. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan pisau, Jack memutuskan bahwa dia akan menggunakan pistol kaliber 22 yang dimilikinya, yaitu barang yang dicuri dari kakeknya. Jack memberitahu Mallory bahwa dia perlu turun sebentar. Padahal sebenarnya dia sedang mencari tahu lokasi ibunya yang kebetulan berada di ruang kerja dan Mallory juga di kamarnya. Jadi Jack berjalan kembali ke kamarnya di mana dia mengeluarkan pistol yang dijarah pada pukul 11:15. Jack menaiki tangga tersebut menuju kamar saudarinya perempuannya. Pistol masih dimilikinya di puncak tangga. Dia berhenti, dia berdiri di sana menatap pintu kamar tidurnya. Lalu dia menunggu Mallory. Ketika Mallory membukanya, dia mengangkat pistol tersebut ke arah Mallory dan Mallory juga melangkah keluar dari kamarnya, melirik ke atas melihat sesuatu ditodongkan kepalanya. Saat itulah Mallory melihat Jack memegang pistol. Sekarang pistol tersebut sudah menuju ke wajahnya. Tanggapan Mallory saat itu menganggap Jack bercanda dan dia malah tertawa terkekeh dan menyuruhnya berhenti karena itu membuatnya takut. Dia mulai berjalan turun menuju tangga. Pada saat itulah Jack menembaknya sekali di belakang, di punggungnya, dan sekali di kepala. Dia jatuh ke dasar tangga, lalu bergegas ke ruang kerja dan menembak ibunya 3 kali. Michael Myers menembak ibunya 3 kali dan dia tetap ditemukan dalam kondisi tenang. Tapi Jack, dia tidak panik ketakutan dan saat dia sadar, dia mencakari tubuhnya, lalu dia lari ke kamarnya dan berteriak sekuat tenaga mengatakan betapa kacaunya dia karena telah ibu dan saudari perempuannya sendiri. Dia mulai mengosongkan cangkang pistolnya ke tubuhnya. Saat di tempat tidur, dia mendengar suara dari bawah. Ketika dia mendengar suara tersebut, dia mendapati Mallory masih hidup. Lalu dia marah. Jack dengan cepat mengisi ulang senjatanya dan berlari ke Mallory sambil berteriak bahwa dia menyesal atas apa yang dilakukan. Seandainya dia bekerja cepat untuk mengakhiri penderitaannya dengan menembak kepalanya lagi secepat mungkin. Lalu dia menembak Mallory kali lagi kepalanya dan kembali ke ibunya dan menembak kepalanya lagi, hanya untuk memastikan bahwa mereka sudah tidak hidup lagi. Lalu Jack mengambil telepon mereka dan menelpon polisi. Dia mengakui bahwa dia telah ibu dan adiknya, dan polisi pun meminta Jack agar tidak keluar dari rumah hingga polisi datang. Lalu Jack menyerahkan diri tanpa perlawanan. Setelah penangkapannya, Jack menulis surat pengakuan sebanyak 4 halaman di mana dia memaparkan peristiwa hari itu ketika dia melakukan pembunuhan dan memberikan wawasan tentang motifnya. Karena Jack digolongkan sebagai orang yang tidak sehat secara mental saat itu, dia pun tidak bisa diadili. Lalu dia dikirim ke rumah sakit jiwa di mana dia tinggal selama lebih dari 2 tahun. Jack ditahan dengan jaminan $750.000. Ayahnya mengatakan tidak masalah berapapun jumlah jaminan Jacob karena dia tidak berniat membayarnya. Pada tanggal 27 April 2015, dia akhirnya dibebaskan dari rumah sakit jiwa dan dianggap stabil karena telah mengikuti beberapa treatment. Secara mental, untuk persidangan tanggal pengadilannya dijadwalkan sekitar seminggu kemudian. Jacob Evans masuk ke ruang sidang. Dia terlihat masih sama seperti remaja yang berusia 17 tahun, di mana 2,5 tahun sebelumnya dia telah membunuh ibunya dan adik perempuannya yang berusia 15 tahun. Dia pun mengikuti pengadilan dan menyatakan perasaan bersalah ketika memberitahu kepada pihak persidangan. Dia pun secara sukarela mengatakan tersebut tanpa ada paksaan. Evans berkata, Jacob Evans berada di rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum setelah dia dinyatakan tidak kompeten untuk diadili. Saat diajukan untuk melakukan persidangan, hakim memutuskan Evans segera mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan di Texas dan ada 2 hukuman. Dia dipenjara tanpa bebas bersyarat. Namun pada saat kejadian tersebut, Jack baru berusia 17 tahun dan dia membunuh ibu dan saudari perempuannya. Dengan demikian, Mahkamah Agung Amerika Serikat menemukan salah satu hukuman tidak konstitusional untuk usianya. Dia pun dijatuhi hukuman selama 45 tahun berturut-turut di penjara di Darlington, Brazoria, Texas. Jack harus menjalani 22 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Jika dia ditolak, dia harus menunggu hingga 4 Oktober 2057 untuk dibebaskan. Jack dengan tulus meminta maaf kepada keluarganya dan masyarakat atas tindakannya dan dia menyatakan penyesalan atas rasa sakit yang ditimbulkan pada keluarganya. Keluarganya pun menyatakan bahwa tidak satupun dari kami ingin Jack keluar dari penjara. Kami tidak ingin menjadi sasaran Jack yang berikutnya. Anggota keluarga juga menulis mereka ingin menutup pintu terhadap Jack dan melanjutkan pemulihan hati mereka sebagai keluarga. Karena Jack menyebutkan bahwa film horor Halloween lah yang menjadi pelaku atas kasus tersebut. Sementara
Sementara media memberikan perhatian yang secara luas dengan banyak komentator yang berfokus pada peran yang mungkin dimainkan oleh media kekerasan dalam tindakan Jack, di mana dapatkah seseorang menjadi pembunuh hanya dengan menonton film kekerasan atau bermain game. Pengacara Jack Thompson dan juga Paul Levinson, profesor dan ketua komunikasi di studi media Universitas Fordham, mereka membahas tentang hal ini. Karena tidak adanya bukti ilmiah yang bisa dibandingkan dengan film atau video game manapun, namun kekerasan pernah menyebabkan kerusakan di dunia nyata. Sang profesor ternyata tidak mengetahui bahwa American Psychological Association atau kumpulan psikolog terbesar di dunia mengeluarkan laporan pada Agustus 2005 yang mengatakan bahwa ada hubungan kausal yang langsung antara pemutaran video kekerasan, permainan oleh remaja dan anak di bawah umur, dan kekerasan yang terlihat di dunia nyata. Ada 30 penelitian dalam beberapa tahun terakhir, sesi medis dan lainnya yang menarik hubungan langsung antara hiburan kekerasan yang dimainkan para remaja dan peningkatan agresi atau kekerasan yang nyata. Mereka tidak menunjukkan sebab akibat tingkat kekerasan yang berarti bahwa dua hal terjadi pada saat yang sama. Hal pertama menyebabkan yang kedua. Jadi faktanya adalah Anda dapat melihat tingkatan terjadi ataupun nyawa hilang, sifat manusia segera menunjuk jari atau menemukan seseorang untuk disalahkan. Menurut psikolog, jadi kekerasan bukanlah penyebab hal itu. Jika seorang berpikir tentang pembunuhan, mereka akan menggunakan fantasi sebagai semacam cara untuk mempraktikkan perilaku pembunuh. Menonton video atau film tentang pembunuhan kadang-kadang dapat membantu melatih atau menuruti fantasi media kekerasan. Kadang-kadang berkorelasi dengan tindakan kekerasan. Banyak faktor berperan ketika seorang memutuskan untuk mengambil hidup nyawa orang lain. Dr. Kozlowski memberikan penjelasan singkat dalam kasus Jacob. Sepertinya dia memiliki dorongan untuk membunuh, seperti membunuh yang terjadi untuk menyelesaikan sesuatu untuknya atau memperbaiki sesuatu pada dirinya. Dr. Kozlowski punya skenario yang mengakar jauh lebih dalam daripada sekedar seorang anak yang dipengaruhi oleh film kekerasan untuk membunuh keluarganya. Apa yang seharusnya dicapai oleh pembunuhan itu untuknya? Secara psikologis, dalam pengakuannya, dia menyatakan hal yang akan pernah saya alami, jadi pengalaman pembunuhannya itu tidak memuaskan. Apapun yang dia capai secara mental, kita mungkin tidak pernah tahu. Jack tidak pernah memberi alasan langsung untuk membunuh keluarganya dalam komentar atas kasus tersebutlah. Intinya, Jake membenci orang-orang yang egois, rasis, dan menindas orang lain ataupun membuli. Yang benar-benar dia percaya mereka adalah orang yang paling keji di bumi. Yang membuatnya lebih buruk adalah melihat perilaku ini di keluarganya sendiri. Mungkin dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa membunuh mereka adalah hal yang benar dan mungkin satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tetapi setelah mengalami perasaan mengambil nyawa orang lain, Jack mengatakan itu adalah hal yang paling mengerikan dan menakutkan yang pernah dia alami, dan itu akan menghantui selama sisa hidupnya. Jack terlambat menyadari bahwa membunuh orang tuanya tidak memberinya kelegaan yang sering diharapkan. Ketika seorang banyak berfantasi tentang membunuh orang lain dan kemudian mereka akhirnya mereka segera menemukan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Fantasi Jake telah berbicara dengan banyak pembunuh yang mengatakan kepada saya bahwa setelah mereka membunuh, mereka terkejut betapa tenangnya jika mereka menggunakan film untuk melatih fantasi ini. Dalam film tersebut, selama pembunuhan ada musik yang dimainkan untuk merangsang pelaku. Ketika Anda benar-benar membunuh seorang, tidak ada musik yang terdengar menyeramkan seperti di film tersebut, itu sudah berbeda dengan yang dilakukan saat itu juga. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.